الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia, dalam satu kegiatan yang mulia, yaitu dalam majelis zikir, dalam majelis ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian agama, kitab daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, itu kitab Ajalatus Sifat ila Makarimil Akhlaq. Mudah-mudahan majelis kita ini, perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang membawa kita kepada rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan membawa kita kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita juga selalu mendapat bimbingan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjalan di atas jalannya baginda Nabi Muhammad, dan kelak di akhirat juga dikumpulkan dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan para habaib, para zuriat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama hadir dengan kita di dalam majlis yang mulia ini. Orang tua kita Al-Habib Muhdar bin Ali Segar, juga orang tua kita Al-Habib Mahdi bin Abdullah Al-Habsyi, juga Habib Syihabuddin Habib Syahab bin Abdullah Al-Kaf, juga saudara kami Al-Habib Ja'far bin Tahir Al-Idrus, juga sahibul bait, sahibul majlis Al-Habib Fakhrus bin Habib Zain Asgar, bersama dengan ibunda beliau dan juga keluarga beliau yang telah menyediakan tempat, menyediakan majelis ini untuk kita bersama-sama mengadakan majelis zikir, majelis ilmu. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan beliau selalu mendapat kemudahan dan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula semua panitia, semua relawan yang membantu terselenggaranya majelis ini, mudah-mudahan juga mendapat balasan yang berlimpah daripada Allah di dunia dan di akhirat. Juga para jamaah yang telah meluangkan waktunya, yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir bersama-sama di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari semua bala dan musibah
baik musibah lahiriah maupun batiniyah, baik musibah di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini kembali mengadakan majelis ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini ratib adalah ratib yang banyak keutamaannya, banyak kelebihannya, banyak keistimewaannya, baik yang dikatakan oleh penyusun ratib ini sendiri yaitu Habib Abdullah Al-Haddad maupun daripada orang-orang yang mengamalkannya. Jadi yang telah merasakan, yang telah membuktikan akan keutamaan dan kelebihan daripada ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikatakan oleh sahibul ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, inna ratib allazi wada'nahu ba'da al-isya yahrusu al-balad allati yuzkaru fiha. ولهذا الرتيب من المنافع ودفع البلايا والمصائب ما يحير الواقف عليه. Beliau mengatakan, sesungguhnya ratib aku ini, kata beliau, yang aku susun ini, yang mana ini biasa diamalkan dibaca sesudah salat isya. Memang dianjurkan ratib Al-Haddad ini dibaca sesudah salat isya. Ini anjuran oleh penyusunnya, oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, salah satu kelebihan daripada ratib Al-Haddad ini adalah menjaga kota, menjaga kampung di mana dibacakan ratib tersebut. Artinya kampung tersebut, kota tersebut akan dijauhkan daripada berbagai macam bala, berbagai macam musibah, berbagai macam bencana, baik bencana alam, baik bencana berupa penyakit atau bencana-bencana yang lain. Ini salah satu kelebihan daripada ratib Al-Haddad. Sehingga di kampung kita ini mudah-mudahan dengan kita membaca ratib ini, Allah jaga dari berbagai bala, berbagai musibah, baik musibah yang bersifat zahir maupun musibah yang bersifat batin. Ini harapan kita, baik musibah itu mengenai diri kita maupun mengenai keluarga kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam musibah tersebut. Qala al-allamah al-fadal al-malibari summa al-turki, berkata Asy-Syaikh al-allamah al-fadal al-malibari summa al-turki, beliau mengatakan, wa'lam anna hadha ar-ratib min al-asbab al-'azimah fi jalbil masar wa daf'il madar. Di antara kelebihan ratib Al-Haddad ini adalah ratib ini bisa menjadi wasilah, menjadi perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kemudahan-kemudahan dan menolak kemudaratan-kemudaratan. Jadi dengan kita membaca ratib bersama-sama ini bisa menolak berbagai macam kemudaratan, artinya apa yang kita kada hendak. Kita terhindar dari berbagai perkara yang kada kita kehendaki, dan bisa menarik kemudahan-kemudahan, kemudahan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, ini kata Asy-Syaikh Fadal Al-Malibari. Beliau ini adalah orang yang menyebarkan, salah satu yang telah menyebarkan ratib Al-Haddad ini di daerah Malibar, daerah India. Dan beliau membuktikannya bahwa dengan ratib ini banyak kemudahan daripada Allah dan banyak musibah bala yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tahassuni bihi min asy-syurur wal asyrar.
dan juga melindungi dari perkara-perkara yang buruk. Dengan ratib ini terjauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Nah, ini sebagian di antara kelebihannya. Qala ba'dhum, nah ini sejarah daripada ditulisnya ratib al-Haddad. Ini disebutkan di sebagian kitab. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka para ulama, inna sababa tartibihi anna ba'dal fudala min ahli Hadramaut lamma sami'a bi khurujiz Zaidiyah ila al-jihad al-Hadramiyah fi sanah ala wa 271 Hijriyah talaba min sayyidina al-kutub al-Habib Abdullah al-Haddad nafa'ana Allah bihi ay yumliya shay'an min al-azkar an-nabawiyyah yalhaju biha ahlul jihad wa yajtami'una 'alayha wa yaj'alu fiha shay'an min al-aqaid al-imaniyah liyuhassinu bizalika mu'taqadahum khawfan 'alayhi min talbis tilka al-firqah wa la siyama 'ala al-'awam fa'amla sayyiduna hadha ar-ratib wa ishtahara inda al-khas wal-'am. Nah, jadi sejarah daripada ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah karena datang kepada beliau sebagian tokoh-tokoh di Hadramaut. Itu datang kepada beliau karena khawatir di Hadramaut itu sudah ada tanda-tanda kemasukan kelompok Zaidiyah. Ada kelompok Zaidiyah ini termasuk kelompok Syiah Zaidiyah. Artinya bukan kelompok Ahlus Sunnah. Walaupun Syiahnya itu banyak kemiripan dengan Ahlus Sunnah, artinya beda dengan Syiah yang ada di Iran, tapi tetap akidahnya akidah Syiah. Nah, ini karena khawatir adanya kelompok Zaidiyah ini, sebagian tokoh itu datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad untuk menyusun amaliyah agar Hadramaut itu terjaga daripada aliran-aliran sesat. Akhirnya ditulis oleh beliau, ratib ini ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad pada tahun 1271 Hijriah. Sekarang kita tahun 1444 Hijriah, artinya 200 atau 300 tahun yang lalu. Ratib ini disusun kurang lebih 300-an tahun yang lalu. Nah, akhirnya dengan sebab beliau menyusun itu dan menganjurkan orang-orang untuk membacanya sesudah sholat isya berjamaah bersama-sama dan membacanya dengan bacaan yang nyaring. Artinya seperti kita baca, seperti kita biasa membacanya. Nah, akhirnya dengan sebab itu akhirnya kota Hadramaut itu terjaga daripada fitnah kelompok Zaidiyah. Sehingga ratib ini washtahara indal khas wal am, masyhur baik di kalangan khusus maupun di kalangan umum. Artinya yang mengamalkannya ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kedudukan ma'rifat kepada Allah, juga yang ada pada kelompok orang biasa. Jadi semua orang mengamalkannya. Jadi tidak tertentu. Ini wirid bisa diamalkan siapa saja. Orang biasa, orang khusus, orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, atau orang biasa. Nah, ini adalah asal usul daripada ditulisnya ratib Al-Haddad. وقال بعضهم من ترجمة لسيدنا الجامع عند ذكر أوراده الراتب المشهور كثير الخير والبركة والنور يقرأ بعد صلاة العشاء في الجمع وبالجهر كان رضي الله عنه يثني عليه ويوصي به ويقول راتبنا هذا ليحرس البلدة التي يقرأ فيها. Dan beliau
disebutkan oleh sebagian ulama daripada manaqib Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam manaqib sini. Beliau mengatakan ratib ini adalah ratib yang masyhur dan banyak kebaikannya dan keberkahannya dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, dibaca sesudah sholat Isya dalam satu perkumpulan, artinya dibaca bersama-sama, wabil jahri, dan suara yang dikeraskan, dan adalah beliau radhiyallahu anhu memuji atasnya. Artinya beliau mengatakan di sini banyak, di dalam ratib ini banyak rahasia-rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala, banyak asrar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mewasiatkan untuk mengamalkannya. Dan beliau mengatakan ratib kami ini ditulis, disusun untuk menjaga kota, menjaga kampung dari berbagai bencana, dari berbagai musibah. Nah, ini perkataan Habib Abdullah Al-Haddad. وقال العالم الله الإمام أحمد بن زيد الحبشي في بعض مؤلفاته عند ذكر هذا الراتب: وقد سمعت بعض أهل الصلاح يقول أن من قرأ الراتب صيام الجلالة بأدب وحضور ويقين ونيات وأتم الجلالة ألفا لا بد أن يظهر لهم syai'un minal anwari wal futuh. Dan berkata Al-Alifillah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, ini salah satu murid kesayangan daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam sebagian karangan beliau, dan aku mendengar bahwa sebagian orang-orang saleh mengatakan, jadi orang-orang saleh mengatakan berkaitan dengan ratib ini, bahwasanya barang siapa yang membaca ratib Al-Haddad, lebih-lebih dia membacanya dengan adab, dengan hudur, artinya hatinya benar-benar hadir ketika membacanya. Jadi ini penting ketika kita membaca ratib ini, benar-benar dengan khusyuk, dengan adab, dengan hudur, dengan yakin, dan dengan niat yang ikhlas, yang lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa atammal jalalah alfan, dan menyempurnakan kalimat tauhid la ilaha illallah itu 1000. Nah, ini kalau kita ada kesempatan kita gawi. Artinya mungkin bukan di majelis, tapi kita gawi sendirian. Baca la ilaha illallah, tahlilnya itu sampai 1000 kali. Bila kita kalau menggawi ini, kata beliau, la budda an yadhhara lahu syai'un minal anwar, pasti akan Allah nampakkan cahaya-cahayanya kepada orang tersebut. Allah berikan cahaya-cahayanya kepada orang yang bisa melakukan pembacaan ratib dengan cara yang demikian. Itu akan dapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, wal futuh, dan dia akan mendapatkan futuh. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan. Kalau kita membaca dengan cara yang demikian, ini adalah perkataan daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Nah, ini banyak kelebihan daripada ratib Al-Haddad. Dan adalah sahibur ratib, ini menyusun ratib ini pada waktu beliau mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau mendapatkan ini ketika beliau mendapatkan anugerah daripada Allah untuk merasakan rahmat Allah, keberkahan daripada Allah, yaitu keberkahan daripada Lailatul Qadar. Dikatakan adalah itu malam 27 Ramadan ketika beliau menyusun ini. Dan beliau mengatakan, man wazaba ala hadzal ratib ruzika husnul khotimah. Barang siapa yang melazimi membaca ratib ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaziminya, yang mendawamkannya, dia akan mendapatkan husnul khotimah.
mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini kelebihan daripada ratib al-haddad. Nah, jadi ini sebagian kecil daripada kelebihannya, dan juga disebutkan bahwa orang yang telah mengusahakan adanya majelis seperti ini, atau siapa saja yang mengajak orang-orang untuk membaca bersama-sama ratib al-imam al-haddad ini, maka tentunya keberkahan yang Allah berikan kepadanya juga semakin bertambah. Kita sudah membacanya, lalu kita mengajak orang lain untuk bersama-sama membacanya, atau termasuk yang mengusulkan, yang menyarankan adanya majelis seperti ini, yang memfasilitasi adanya majelis seperti ini, yang membantu adanya majelis yang seperti ini, tentu akan Allah tambah keberkahan-keberkahannya. Kemudian juga termasuk yang mengajak orang bersama-sama membaca ratib al-haddad ini juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan-keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan daripada ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kemudian sedikit daripada penjelasan di dalam kitab Ajalatus Sibab ila Makarimil Akhlaq ini. Sekarang kita masuk kepada adab al-muhafazatu ala shalawat, menjaga atas salat fardu, memelihara atas salat fardu 5 kali sehari semalam. Jadi termasuk akhlak yang penting, akhlak yang diutamakan, yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita menjaga salat fardu kita. Wa minal munjiyat, termasuk perkara yang menyelamatkan kita di akhirat, al-muhafazatu ala sholawati wa ala jama'ati, khususan jama'at al-isya'i wal fajri. Termasuk perkara yang menyelamatkan adalah menjaga atas sholat fardu dan dengan melakukannya secara berjamaah, khususnya jamaah sholat isya dan sholat subuh. Nah, ini dianjurkan kita melaksanakan sholat bukan hanya sendirian, tapi juga dengan berjamaah. Karena di dalam penjelasan para ulama daripada mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salat berjamaah itu di dalam mazhab kita ini adalah hukumnya fardu kifayah. Sembahyang berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya sembahyang berjamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi itu kalau misalnya dalam satu kampung itu kadada seorang pun, tidak ada satu kelompok pun yang melaksanakan sholat jamaah, maka sekampungan itu berdosa dalam satu kampung. Kalau bahasa Arab itu dalam satu karya, satu kampung. Satu kampung itu sama kita satu pembakal, satu lurah. Jadi dalam satu pembakal itu, dalam satu lurah harus ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kadada, maka sekampungan berusaha. Tapi kalau ada, maka yang lain terselamatkan dengan kelompok yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini dalam mazhab kita. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hanabilah, hukumnya fardhu ain. Jadi sembahyang berjamaah itu di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada yang melaksanakannya, maka yang lain ada lagi dituntut untuk melaksanakannya. Tapi dianjurkan tetap kalau tidak ada uzur untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i.
Al-Islamu dinul fadaili ya'muruka bil muhafazati 'ala shalawatil khamsi wal muhafazatu 'ala al-jama'ah li'annaha a'zamul wajibat wa awwalu ma tuhasabu 'alaihi qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu minad din bimanzilati ar-ra'si minal jasad faman la salata lahu la dina lahu wa fihi awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salat fa in wujidat tamah qubilat wasairu amalihi. Mengatakan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, yang mana Islam itu menyuruh engkau untuk menjaga atas sholat fardu 5 kali sehari dan semalam, dan menjaga untuk sholat berjamaah. Kalau kita ada uzur minimal di rumah, ibaratnya kada mau ke masjid, tetap kita gawe ke rumah. Tapi yang afdal tetap kita laksanakan di masjid. Li'annaha a'zamul wajibat, karena sholat fardu 5 kali sehari semalam itu adalah kefarduan, kewajiban yang paling agung. Jadi sholat 5 kali sehari semalam itu kefarduan, kewajiban yang paling agung, dan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Cuma karena syarat sahnya sholat kita itu harus suci daripada hadas besar, hadas kecil, otomatis masalah kesucian ini juga dihisab oleh Allah. Makanya kita harus berusaha jangan sampai ketika sholat kita ada membawa hadas besar atau hadas kecil, karena ini berkaitan dengan sah tidak sahnya sholat. Dan sholat ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasulullah SAW, kedudukan sholat itu di dalam agama sama dengan kedudukan kepala kita daripada jasad. Jadi sholat itu di dalam agama kita ini sama dengan kepala yang ada di jasad kita. Jadi bayangkan, tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa kepala. Kada mungkin kita hidup kada kepala. Maka demikian pula kada mungkin seseorang dikatakan muslim, dikatakan seorang mukmin kalau dia tidak melaksanakan sholat. Tidak dikatakan dia orang yang beriman, orang yang Islam kalau kada sembahyang. Karena kada mungkin seseorang hidup tanpa kepala. Faman la sholata lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka kada ada agamanya. Dianggap orang ini kada Islam, kada beriman kalau dia kada sembahyang. Dan juga dikatakan yang pertama kali dihisab atas hamba adalah sholatnya. Jikalau didapati sholatnya itu sempurna, maka diterimalah semua amalnya. Jadi menentukan di dalam hisab kita itu yang sangat menentukan adalah sholat kita. Bila sholat kita ini baik, maka yang lain mudah. Hisab-hisab yang lain akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau ini bermasalah, maka yang lain pun akan sulit. Jadi kita berusaha dalam hidup ini dalam melaksanakan sholat itu sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Bukan hanya dalam sisi zahirnya sholat, tapi juga dari sisi batinnya sholat. Dan harus kita perhatikan, jangan zahir sholatnya aja, tapi batin sholat itu perlu kita perhatikan. Bagaimana kita berusaha agar kita melaksanakan sholat itu dengan sekhusyuk mungkin. Artinya sembahyang itu usahakan hati kita benar-benar hadir. Dalam hidup kita ini mungkin kita banyak ghaflah, banyak lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak kada ingat Allah. Tapi minimal dalam kita 24 jam itu, dalam sembahyang barang kita ingat dengan Allah.
Kita ini banyak ada ingat, banyak sibuk dengan urusan kita. Minimal pas sembahyang kita, jangan sampai kita pas sembahyang pun lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ingat, kada khusyuk di dalam salat kita, sampai kita banyak lupa dengan Allah ketika kita melaksanakan salat. Berkata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang disebut Sayyidul Ta'ifah As-Sufiyah, pemimpin kelompok para sufi. Beliau ini adalah pemimpin utama dari seluruh ulama sufi. Itu adalah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan al-khusyu' itu adalah ghayatul iftiqar wa tazalluli lillahi ta'ala. Khusyuk itu akan didapatkan kalau kita berada pada puncak kefakiran dan puncak kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa kita ini sulit khusyuk? Kenapa kita ini sembahyang hati kemana-mana, pikiran kemana-mana? Kadang-kadang kita itu betul-betul khusyuk kepada Allah. Nah, itu kuncinya, kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, adalah ketika kita sholat, kita menghadirkan diri kita ini. Ketika kita sholat, itu bukan Allah yang butuh kepada sholat kita, tapi kita sholat itu karena kita butuh kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah. Kita fakir di hadapan Allah. Kita hina di hadapan Allah. Ketika kita bisa menghadirkan hati kita demikian dengan sebenar-benarnya, maka kita akan merasakan kekhusyuan di dalam sholat. Kalau kita kadang menghadirkan perasaan demikian, maka akan sulit khusyuk di dalam sholat kita. Harus kita hadirkan. Kita ini bujur-bujur berhajat kepada Allah. Jangan merasa kita ini tidak memerlukan Allah, tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan di dalam sebagian manaqib para ulama, di zaman seorang penguasa yang sangat zalim, namanya Hajjaj bin Yusuf. Ada di zaman tabi'in kalau tidak salah. Itu seorang penguasa yang sangat zalim, terkenal kezalimannya. Banyak para ulama, banyak orang-orang saleh yang dibunuhnya. Banyak penduduk Madinah yang disiksanya dan juga dibunuhnya. Penguasa itu namanya Hajjaj bin Yusuf. Nah, satu ketika Hajjaj bin Yusuf ini beribadah di sekitar Baitullah, beribadah di dekat Ka'bah. Walaupun Hajjaj bin Yusuf ini terkenal sebagai ulama yang zalim, penguasa yang zalim, tapi banyak cerita-cerita hikmah yang didapatkan dari kezalimannya. Beliau terkenal dengan kezalimannya, tapi ada kisah-kisah hikmah yang banyak terkait dengan kezaliman Hajjaj bin Yusuf ini. Di antaranya disebutkan ketika beliau ada di dekat Baitullah, dekat Ka'bah, itu beliau melihat ada orang buta yang berdoa minta agar disembuhkan dari penyakit butanya. Ada orang buta itu berdoa dengan suara keras agar dia disembuhkan dari penyakit butanya. Hari pertama orang ini bertamuan dengan Hajjaj bin Yusuf yang ada di dekat Baitullah. Hari kedua orang yang buta ini bertamuan pulang, sama doanya, minta disembuhkan dari penyakit butanya, supaya Allah menyembuhkan dia dari penyakit butanya. Dan ini Baitullah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Hari kedua bertamuan pulang, doanya sama. Kebetulan orang ini bertantai ketika di dekat Baitullah itu dengan Hajjaj bin Yusuf. Pas hari ketiga
orang ini ketahuan pulang orang Hajjaj bin Yusuf dan doanya sama, minta disembuhkan dari penyakit butanya. Pas ketiga ini dilihat Hajjaj bin Yusuf, ini orang pada sembuh-sembuh dari penyakit butanya. Lalu kata Hajjaj bin Yusuf dengan orang ini, setengah dimarahinya, setengah disarihinya, bahkan diancamnya. Jar Hajjaj bin Yusuf, "Ikam siapa?" Lalu dijawab orang itu namanya. Kemudian ditanya di mana alamatnya. Lalu kata Hajjaj bin Yusuf, "Bila ikam isuk masih buta, kupanggal dulu ikam." Diancam oleh Hajjaj bin Yusuf karena memang orang ini orang zalim dan biasa membunuh orang. Bila orang yang tidak disukainya, dibunuhnya. Diancamnya, bila ikam isuk masih buta, mata ikam masih tidak melihat, maka isuk ikam kupanggal bulu ikam. Orang ini ketakutan karena diancam Hajjaj bin Yusuf. Kalau dia bicara mengancam itu pasti jauhnya. Maka ketika diancam oleh Hajjaj bin Yusuf, orang ini berdoa menangis kepada Allah di depan Baitullah. Menangis. Soalnya bila Yusuf masih buta, pacaran hilang kepalanya. Setelah menangis, akhirnya orang itu beli. Yusufnya didatangi Hajjaj bin Yusuf ke rumahnya. Ketika didatangi ke rumah orang ini, ternyata orang ini melihat matanya. Ya, Hajjaj bin Yusuf, kami melihatnya sudah. Lalu orang tadi bingung. Karena kemudian sehari apa salah dulu ini berdoa dan Allah tidak mengganggunya karena dia menyariki sampai mengancam bila ulun masih buta panggal dulu. Lalu kata Hajjaj bin Yusuf, "Aku melihat ikam itu berdoa ada khusyuk, bebarengan aja berdoa asal-asalan sehingga Allah pun tidak mengabulkan doa ikam. Tapi ketika ikam ku ancam, acaran ku panggal dulu ikam khusyuk berdoa, serius berdoa. Maka ketika engkau serius berdoa, khusyuk bujur-bujur berdoa, maka Allah kabulkan doa ikam. Nah, aku ini sebenarnya hendak menolongkan supaya ikam berdoa bujur-bujur, akhirnya doa ikam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Pentingnya untuk khusyuk di dalam setiap ibadah, termasuk dalam sholat, karena menentukan diterima atau tidak diterimanya sholat kita. Sehingga sholat itu tidak hanya zahirnya baik, juga batinnya. Sehingga dengan sholat yang baik zahirnya, baik batinnya, maka sholat itu akan menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Nah, ini sebagian daripada akhlak kita yang penting di dalam sholat, sehingga kita mendapatkan sholat yang baik lahir dan batinnya. Ini sedikit daripada keterangan kitab Ajalatus Sibab ila Makarimil Akhlaq daripada Habib Muhammad bin Abdullah Haddad. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salah khilaf minta maaf, minta ridha, hakaza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.